adalah berkat bagi kami sendiri bila kami boleh menyaksikan dengan jelas adanya perubahan ajaib dalam hidup kami. Bukan cuma di dalam hati yang tidak kelihatan, namun nampak dalam buah-buah perbuatan kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya kenyataan perubahan kehidupan yang jelas itu menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah meterai yang memantapkan kepastian bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kiranya kami bertumbuh dari satu pertobatan kepada pertobatan yang lain, dari satu kesadaran akan kondisi yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan, kepada suatu perubahan yang baru, meninggalkan kehidupan yang lama. Petang ini kami mengucap syukur atas kesempatan mendengar firman, baik di sanctuary ini maupun di dalam kelas Sunday School. Kiranya Engkau berfirman kepada kami, karena kami bersedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi boleh ke dalam kelas. Kita mendapat kesempatan anugerah untuk membuka surat Korintus yang kedua, pasal yang pertama. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita sekalian 2 Korintus pasal yang pertama, ayat ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian catatan firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Ayat emas untuk renungan kita sore ini terfokus pada ayat ke-10 dan 11. Saya hendak ajak kita baca bersama-sama ayat 10 dan ayat ke-11 bersama-sama. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi.
karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Tema khotbah hari ini terpampang di layar yang boleh saudara baca, bahwa saudara dan saya, kita sekalian dan masing-masing dapat berbagian dalam pelayanan doa. Tidak ada yang terkecuali. Kalau pelayanannya ngajar sekolah minggu, mungkin ada yang bilang, waduh, anak-anak kalau dengan saya nggak bisa akrab, malah takut, nangis ya saya. Gak cocok jadi guru sekolah minggu. Kalau pelayanannya masak, ada yang tidak ada waktu untuk masak, atau tidak ada kesukaan untuk masak. Pelayanan menyanyi, waduh, saya nyanyi tidak ada kelompok suara buat saya. Ada satu suara, 1, 2, 3, 4. Saya punya suara 4,5. Gak bisa nyanyi paduan suara. Tapi pelayanan doa adalah pelayanan untuk setiap orang. Bukan cuma untuk hamba-hamba Tuhan, bukan cuma untuk pengurus gereja, tetapi untuk setiap orang yang sudah merasakan berkat penebusan dari Tuhan Yesus. Saudara dapat berbagian dalam pelayanan doa. Dari mana tema ini kita angkat, saudara? Dari ayat yang ke-11. Karena kamu juga, kamu itu siapa? Jemaat Korintus, turut membantu mendoakan kami. Dalam ayat ke-10 itu adalah keyakinan Paulus dan rekan-rekan kerjanya, bahwa mereka mengalami suatu kesulitan yang sangat berat di Asia Kecil. Mereka bilang begitu berat kesulitan, ayat 8, sehingga mereka telah putus asa. Rasanya gak bisa tembuslah kita kali ini. Begitu sulit. Gak tahu kesulitan itu apa. Tantangan tatkala mereka memberitakan Injil. Lalu mereka merasa mereka sudah divonis mati. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada gerasi, tidak ada pengampunan. Tapi Paulus melihat bahwa itu terjadi supaya mereka tidak sadar diri sendiri, melainkan kepada Allah yang berkuasa membangkitkan orang mati. Kalau aku dihukum mati atau dianggap sudah mati, tidak ada harapan. Tapi Allah membangkitkan orang mati. Dialah pengharapanku. Sehingga Paulus yakin dari kematian yang begitu ngeri, Allah telah, artinya pernah menolong aku dalam satu peristiwa yang berat. Dan sekali ini dia akan menyelamatkan kami lagi. Lalu mereka yakin bahwa Allah akan menyelamatkan mereka kembali. Mengapa, saudara? Mengapa Paulus begitu yakin? Apakah karena dia seorang rasul, maka imannya hebat? Tentu dia punya iman. Tetapi bukan itu yang dia tonjolkan. Yang ditonjolkan adalah ayat 11. Aku begitu yakin, aku dan rekan-rekanku akan diselamatkan kembali oleh Tuhan dari kesulitan ini. Karena apa? Karena kalian, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Saudara-saudara, Allah mengerjakan, senantiasa mengerjakan, dan mau mengerjakan perkara-perkara besar bagi umatnya. Dan dia mau kita involve, kita ambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar, mujizat-mujizat yang mengagumkan, keajaiban-keajaiban yang menggemparkan. Dia mau kita ambil bagian dalam hal ini lewat pelayanan doa. Mengapa, saudara-saudara? Yang pertama, karena Allah tidak memiliki sifat selfish atau egoisme. Selfish dan egoisme itu bukan kepribadian Allah. Dan kalau atau lebih-lebih karena kita adalah anak-anak Allah, sudah sepatutnya kita mengeluarkan buah-buah yang tidak cuma ingat diri sendiri. Berdoa tentu perlu buat diri kita, untuk keluarga.